Interest rate sudah naik hingga 5,5%. Jumlah utang yang dimiliki oleh Amerika naik hingga melebihi 32 triliun US dollar. Dan adanya ancaman resesi di beberapa negara. Apakah ini bertanda krisis ekonomi global dan apakah akan terjadi krisis kembali? Hai, balik lagi bersama gue Brian dan selamat datang di channel Koinvestasi. Kita tahu bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed memberikan dampak negatif ke berbagai pihak, seperti kita yang harus membayar utang yang lebih besar dan produktivitas perusahaan terhambat akibat kenaikan tingkat suku bunga. Belum ditambah dengan berita beberapa bulan yang lalu, di mana jumlah utang nasional Amerika Serikat telah mencapai limitnya di angka 32 triliun US dollar, yang bisa memberikan dampak negatif terhadap perekonomian secara global. Di video kali ini, gue akan menjelaskan mengenai seberapa seramnya dan pengaruh indikator makroekonomi terhadap kesehatan perekonomian suatu negara dan financial market. Tapi sebelum itu, gue ingin disclaimer bahwa video ini bertujuan untuk sarana edukasi. Di sini gue bukan untuk menyebarkan food, melainkan gue akan menginformasikan beberapa fakta yang terjadi saat ini dan kita bandingkan dengan kejadian yang telah terjadi. Tonton video ini sampai habis. Krisis ekonomi bisa dideskripsikan sebagai kondisi buruk yang terjadi di perekonomian suatu negara atau bahkan dunia. Hal tersebut terjadi ketika banyak masalah ekonomi muncul secara bersamaan dan berdampak buruk bagi kehidupan orang banyak. Krisis ekonomi bisa menyebabkan pekerjaan bisa hilang, harga barang bisa naik, dan banyak orang bisa mengalami kesulitan finansial. Adapun beberapa alasan krisis ekonomi bisa terjadi. Salah satunya adalah bubble ekonomi atau gelembung ekonomi, di mana ketika harga suatu aset naik terlalu cepat, kemudian turun cukup dalam. Bukan hanya itu saja, masalah dalam sistem keuangan atau perbankan dan juga perubahan dalam kebijakan pemerintah atau peristiwa global seperti pandemi juga dapat memicu krisis ekonomi. Kita ambil contoh dari krisis ekonomi tahun 2008 yang merupakan salah satu krisis ekonomi terbesar dalam sejarah modern. Adapun beberapa penyebab utama krisis ekonomi di tahun 2008 itu bisa terjadi. Yang pertama adalah krisis perumahan. Banyak orang di Amerika Serikat membeli rumah dengan pinjaman yang sulit untuk mereka bayar. Dan ketika harga rumah turun, banyak orang tidak bisa membayar utang mereka, dan bank-bank pun akhirnya mengalami kerugian yang besar. Dan yang kedua adalah krisis perbankan. Kerugian besar yang dialami oleh bank-bank membuat beberapa bank hampir bangkrut, sehingga hal tersebut mengancam sistem keuangan secara keseluruhan. Sekarang gue ingin share pada kalian grafik data yield dari 10-year Treasury Constant Maturity minus 2-year Treasury Constant Maturity. Secara singkat, grafik data ini menjelaskan metrik keuangan yang mewakili selisih imbal hasil antara sekuritas Treasury Amerika 10 tahun dan 2 tahun. Atau bisa dibilang menghitung selisih imbal hasil atau suku bunga yang ditawarkan kedua jenis obligasi pemerintah tersebut. Nah, di sini kita lihat setiap garis biru berada di bawah 0%. Most likely akan muncul area abu-abu yang mengindikasikan krisis ekonomi terjadi pada suatu negara. Contohnya, kita bisa lihat di tahun 1979, ketika garis di biru di bawah 0, tiba-tiba muncullah krisis ekonomi yang terjadi dari tahun 1980 sampai 1983, di mana terjadi krisis energi yang disebabkan oleh revolusi Iran, sehingga adanya gangguan terhadap pasokan minyak global, yang membuat harga minyak meningkat tajam pada tahun 1979 dan awal tahun 1980. Terus kita juga bisa lihat nih, di tahun 2006 dan 2007, di mana garis biru sempat turun di bawah 0%. Kalau kalian nonton The Big Short, beberapa analis ternama, salah satunya adalah Michael J. Burry, sudah mewanti-wanti bahwa akan terjadi krisis yang menyebabkan market akan mengalami merah berdarah. Beberapa institusi besar seperti Goldman Sachs, Deutsche Bank, Bank of America, hingga Credit Suisse awalnya tidak percaya terhadap pendapat dari si Michael J. Burry ini. Namun, pada akhirnya, boom! Terjadilah krisis di saat itu. Dan ketika tingkat suku bunga naik, banyak peminjam tidak mampu membayar pinjaman mereka, yang menyebabkan kebangkrutan besar-besaran. Dan yang terakhir adalah di bulan Agustus hingga September 2019, di mana garis biru sempat turun di bawah 0%, yang kemudian pada tahun 2020 kita mengalami krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Singkatnya, tingkat suku bunga AS adalah biaya yang harus dibayarkan oleh peminjam atau yang diterima oleh penyimpanan uang saat meminjamkan dana pada pihak lain. Persentase tertentu yang ditentukan oleh Bank Sentral Amerika dan mempengaruhi berbagai aspek ekonomi termasuk pinjaman, tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tingkat suku bunga Amerika digunakan untuk mengendalikan inflasi, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi keputusan finansial individu, serta perusahaan di seluruh Amerika Serikat. Contohnya, ketika inflasi di Amerika naik sebesar 9,1%, The Fed memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga hingga saat ini sebesar 5,5% dan menyebabkan angka inflasi saat ini menurun hingga 3%-an. Tapi, kenaikan interest rate di atas 5% itu berbahaya gak sih? Dibilang berbahaya sebenarnya tidak begitu.
tapi akan sangat berbahaya jika kenaikannya terjadi dengan cepat dan terlalu tinggi. Adapun beberapa penyebab dari kenaikan tingkat suku bunga, seperti terjadinya perlambatan ekonomi, memberikan dampak negatif terhadap financial market seperti saham dan cryptocurrency. Terus, kira-kira tingkat suku bunga ada hubungannya nggak sih sama krisis tahun 2008? Singkatnya, kenaikan suku bunga Amerika hanyalah salah satu dari banyak faktor yang berkontribusi terjadinya krisis keuangan di tahun 2008. Namun tetap saja akan berbahaya sekali apabila kenaikan suku bunga terjadi dengan sangat tinggi dan terjadi sangat cepat. Karena hal tersebut bisa memberikan dampak negatif terhadap perekonomian global. Sekarang kita lihat dari chart weekly Bitcoin. Di sini kita bisa lihat bahwa Bitcoin selama beberapa minggu ini berusaha untuk menembus area 30.000 US dollar. Namun sayangnya area tersebut berhasil di-reject dan per video ini dibuat, harga Bitcoin itu ada di sekitar 25.950 US dollar. Dan di sini juga ada terbentuk polar reversal pattern yakni double top, di mana Bitcoin berpotensi turun. Kalau ditanya turunnya kemana, di sini ada area demand di sekitar 16.500 hingga 18.000 US dollar. Namun, harga kemungkinan akan jatuh ke area tersebut jika harga tidak menembus neckline dari double top, yakni di area sekitar 25.031 US dollar. Oleh karena itu, Bitcoin berpotensi saja kembali naik jika harga berhasil mantul di neckline, yakni di harga sekitar 25.031 US dollar. Untuk menutup video ini, mungkin akan gue simpulkan bahwa krisis ekonomi ini mungkin saja terjadi jika kita lihat dari indikator 10-year Treasury Constant Maturity minus 2-year Treasury Constant Maturity. Tapi di sisi lain juga belum tentu terjadi krisis ekonomi, karena gue bukan dukun. Ada Mbah Dukun. Gak bisa memprediksi masa depan. Apalagi tahun depan kita akan masuk ke tahun politik. Dan juga sejarah baru di mana Pilpres kita di Indonesia bersama dengan Pilpres di Amerika. Jadi menurut gue, market akan semakin menarik nih memasuki tahun politik. Jangan lupa untuk like dan share video ini jika merasa bermanfaat. Dan subscribe ke channel Koinvestasi bagi kalian yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar cryptocurrency. Sampai jumpa di video selanjutnya di Koinvestasi. Di Koinvestasi semua bisa kripto. Tunggu aku minggu depan.